Media Al Muslim. Ya sekelas brand-brand yang terkenal aja butuh iklan. Oke, pertama atas nama Ica, perempuan masih ya, Ica. Nama usahanya Kedena, berupa online shop. Alamat usahanya Jalan Brigjen Katamso nomor 66. Akun Instagramnya Kedena, K-nya di akhir double ya, Kedena gitu. Deskripsi singkat usahanya menjual berbagai dessert dan cemilan. Yang dijual adalah salad buah, similu, susu kurma madu, honey lemon grass jelly, lumpia ayam, tortilla daging keju, dan bitter balloon. Jadi Kak Ica ada jual minuman juga ya, minuman dan makanan. Masya Allah nih Kak Ica, nih tortilla daging keju ya, Masya Allah. Ini Lumpia ayam, siap, nanti kita siap coba nanti. Bisa dilihat Instagramnya Kedena, ejaan Medan ya, Kede, Kedenakk, Kedena. Andalannya itu salad buah, ada salad buah diantar. Susu kurma madu, ada susu kurma madu, ini diantar ya, susu kurma madu, dan satu lagi ada, dan lumpia ayam. Bisa dihubungi di 0823 8065 2266, di 0823 8065 2266. Berikutnya ada Kak Tria Aftika, usahanya kebab, nama usahanya Istanbul Kebab Martubung. Alamat usahanya Jalan Rawa, Simpang Pajak Uka, Martubung. Instagramnya Istanbul Kebab Turki _Martubung. Jadi Kak Tria Aftika ini dia ngambil franchise atau apa ya? Setahu saya Istanbul Kebab Turki itu pusatnya di Jakarta, dan yang punya itu memang asli orang Turki ya. Namanya Abi Mustafa. Ini orangnya. Iya, ada di kemasan ya. Ada di kemasan. Jadi ini resepnya katanya sih ya asli Turki. Nanti kita coba. Yang dijual ada kebab ayam dan kebab sapi. Andalannya kebab ayam topping mozzarella. Bisa dihubungi di 0812 3380 8252. Di 0812 3380 8252. Berikutnya ada Panca Putra Subroto SPT. Ikhwan kita Abang Panca Putra Subroto SPT, berarti nama bapak abang ini Subroto ya. SPT sarjana apa ya? SPT nggak tahu. Baru tahu ini SPT. Jadi Panca Putra Subroto SPT. Masya Allah, ini Nanti nama juga bukan gelar sarjana bang, Saputra bukan. nggak tahu juga gitu. Lanjut. Ayo coba tim di googling apa SPT, penasaran. Nama usahanya Rumah Bekam Aisyah. Oh, ini makanya tidak ada produknya ya, karena abang ini menyediakan jasa rumah bekam. Jenis usahanya jasa pengobatan tibun nabawi atau tradisional dan kecantikan. Alamat usahanya di Jalan Sukamaju Ujung, Gang Sejahtera, Sambirejo Timur, Percut Setuan, Deli Serdang. Akun Instagramnya Rumah Bekam Aisyah. Ejaannya nggak ada yang susah ya, Rumah Bekam Aisyah SC. Deskripsi usahanya, Rumah Bekam Aisyah merupakan jasa pengobatan tradisional dan kecantikan yang meliputi bekam, terapi TSI, saya nggak tahu apa TSI ya, massage, pijit ya, ada pijit-pijit, totok wajah, dan lain. Jadi Rumah Bekam Aisyah ada terapis laki-laki, ada terapis perempuan yang profesional dan bersertifikat. Produk yang dijualnya ada layanan bekam api, terapi TSI, terapi api. Wow. Bisa mengendalikan api dia. Astagfirullah. Gurah hidung, gurah mata, massage atau pijat, totok wajah, lulur, aromaterapi, pijat bayi, pijat prenatal. Pijat prenatal ini kayaknya pijat sebelum melahirkan ya. Ya, ini ada pijat prenatal sama pijat pasca melahirkan. Berarti prenatal sebelum melahirkan. Andalannya bekam, kusuk, dan gurah. Bisa dihubungi di Masya Allah, Bang Panca dia memberi kasih dua nomor ya. Untuk
calon pasien yang laki-laki bisa ke Abu Aisyah 0822 7678 8346 0822 7678 8346. Nah, untuk pasien perempuan bisa ke Ummu Aisyah, berarti nama anaknya itu Aisyah. 0823 8496 7741 di 0823 8496 7741. Nuh, Husnul katanya udah nyoba ya? Udah semalam, baru semalam. Oh iya. Mereka bisa apa ke rumah gitu? Bisa Iya. dipanggil. Bisa dipanggil ke rumah ya. Kayak kita harus coba nih Ustaz. Boleh. Tapi kayak kita cocok cuman bekam lah kan, nggak mungkin kita totok wajah Ustaz. Katanya produk yang jasa yang lumayan laris tuh gurah juga. Gurah itu apa ya? Gurah nggak tahu, Ana pun belum coba. Yang bersih Qadarullah. lendir hidung. Qadarullah lagi kosong kemarin pas Ana mau coba. Gurah itu. Oh, siap. Kita apa nanti Ustaz? Bekam, massage. Nggak ada produknya ya, jadi nggak ada yang bisa tampilkan. Berikutnya ada madu hutan barik. Madu hutan barik deskripsinya merupakan pure Nomor honey. Jadi madu hutan barik ini merupakan madu murni atau mentah tanpa proses pengurangan kadar proses pengurangan kadar air atau pasteurisasi atau pemanasan dan penambahan bahan kimia apapun. Jadi sehingga kualitas dan manfaat madu tersebut tetap terjaga alami. Berasal dari madu hutan dari daerah Riau, teksturnya lembut, rasanya dominan manis, sedikit asam dan wangi. Katanya ada garansi 100% asli madu murni hutan Riau. Bisa dihubungi di, ini ngasih nomor, ada 3 nomor ya, saya sampaikan 1 nomor aja ya, nanti bingung juga orang nyatet 3 nomor. 0853 6123 3635, ini kan mencatat nomornya. Bisa hubungi Madu Barik di 0853 6123 3635. Tapi ini nggak ada Instagramnya nih. Ada harusnya. udah cek tadi. Barik Madu. Barik Madu official. Barik Madu official ya. Belum nggak timnya agak lupa Menuliskan. nama Instagramnya. Apa tadi? Barik Madu official. Ejaannya gimana? Barik A-nya double ya. Barik Madu _ official ejaan bahasa Inggris ya. Barik Madu _ official. Oke, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair buat abang, kakak, ikhwan dan akhwat yang telah mengirimkan produknya. Nanti akan review oleh Husnul, kita naikkan di story-nya Makan Halal Medan. Insya Allah bisa meningkatkan awareness ya dari produk yang dijual. Khusus Bang Panca mungkin nanti gimana ya? Testimoni. Ya, testimoni dari Ana aja. Tapi yang gampang bisa diatur ya. Rumah Bekam Aisyah. Berikutnya ini sambungan episode sebelumnya, kita ikut Ustaz kan bersambung, kita juga bersambung. Boleh kan Ustaz? Iya. Enggak, kalau dari minggu lalu kan itu dari sisi pengusahanya, kalau dari sekarang justru ini dari sisi kreatifnya, maksudnya bisnis Instagram ini bisa membuka lowongan kerja, maksudnya kita bisa menawarkan jasa kita kepada para pengusaha yang punya Instagram gitu. Bang Kak, biar kami kelola usahanya. Ini kan jadi jadi salah satu sumber penghasilan juga kan di zaman pandemi, dan kita kalau bagi desainer freelance kan bisa langsung menghubungi, bisa langsung menghubungi. Ini ada 4, kalau hari ini kan ada 4 nih, ada 4 pengusaha. Jadi ini tipsnya untuk para desainer ya, atau para orang-orang ya, para content creator mungkin yang jadi bisa salah satu penghasilan tambahannya justru, tapi juga bisa jadi penghasilan utama ya. Bisa langsung ketuk pintu ke para pengusaha muslim dan muslimah tentunya ya, untuk dikelola akun Instagramnya. Kita bisa lihat akun-akun Instagramnya ini udah bagus atau enggak gitu kan. Apalagi kalau kita memang punya jasa skill desain kan, kita tawarkan, kita bisa menyiapkan portofolio desain kita simpan di website, atau kalau sudah ada sebelumnya kita udah punya klien sebelumnya, kita bisa langsung ketuk pintunya, Bang, Kak, Assalamualaikum,
mau dikelola Instagramnya gitu. Nanti kami menyediakan jasa ini, jasa desain sampai maksimalisasi lainnya dengan tentunya harga yang disesuaikan ya, terjangkau ya, karena mahal dan murah itu kan relatif ya, ada nggak bisa kita samakan. Jadi sebenarnya singkat aja sih, jadi bisnis khususnya sosial media buat para desainer freelance, buat mungkin yang baru-baru tamat atau justru masih mahasiswa ya, ini bisa jadi pemasukan karena ini tidak perlu karena kan Makan Halal Medan melalui media halal muslim kan ada jasa ini juga nih kan. Yep. Ini agak lebih fleksibel ya, kita tidak harus berkantor, kita tidak harus masuk dari jam 9 ke 5 atau dari jam 8 ke 5, kita bisa kerja di mana aja asalkan kita memang punya skill untuk mendesain. Intinya sih ini pertama kayak kalau boleh ya kita punya skill desain dulu ya, yang kedua jangan lupa kita punya portofolio desain. Jadi kan nanti misalnya nih dari Kak Ica atau Kak Tria, Bang Panca, dan Barik Madu ini kan gimana? Apa bisa boleh lihat contoh desainnya? Kan pasti gitu kan. Jadi mungkin bisa disiapkan, mungkin kalau dia jago buat dress up di website, atau kalau dia sudah punya akun Instagram tersendiri disampaikan akun Instagramnya. Jadi orang selain calon klien itu dia tahu kan apa skill kita. Jadi salah satu caranya adalah langsung door to door kan, istilahnya itu menjemput bola gitu Ustaz kan. Jadi memang karena kan kalau kita pun masih orang belum, ketika kita merintis orang belum tahu kan, kita agak susah juga kan kalau kita posting aja kan. Tetap rumusnya ini buat para konten kreator, pembuat akun yang menyiapkan akun Instagram, pengelola akun Instagram, tetap terus diupdate Instagramnya. Ini agak agak sekalian nyindir ya. Enggak, dia agak berseberangan dengan kita ya kan, media halal muslim nggak kita posting gitu. tapi kan ada secara teoritisnya harus diupdate terus kan akun Instagram kita. Jadi orang bisa tahu karya-karya yang kita buat. Yang kedua memang kita harus tahu pasaran harga kan, dengan ya intinya kan ketika kita nawarin produk kita kan kita ingin close the deal kan, ingin dapat klien. Jadi kita juga harus tahu harga pasaran berapa gitu. Kalau memang bisa kasih lebih murah dengan kualitas yang setara, kenapa tidak? Tapi tentunya jangan terlalu diumbar murah, karena skill itu kan, apalagi ini kan skill desain ini kan nggak bisa susah kita mengukurnya gitu. Jadi memang kita harus menghargai ilmu kita juga, jangan terlalu banting harga gitu. Nanti takutnya kan dengan ketika sudah dapat klien ada banyak tanggung jawab, jadi kualitas diturunkan, jadi kan nanti kedepannya kan klien tidak puas gitu. Jadi memang harus disesuaikan juga dengan harga. Jadi jangan terlalu umbar murah, karena kita harus menghargai juga kemampuan yang diamanahkan Allah ke kita ya Ustadz ya. Jangan terlalu murah lah ngasih. Tapi ya memang juga itu dia harus tahu pasar yang dan yang keempat satu lagi ya bisa juga bekerja sama dengan konten kreator lain, kayak mungkin Makan Halal Medan bisa menghubungi Makan Halal Medan atau menghubungi influencer lain lah, mana tahu mereka punya jaringan yang lebih luas, bisa membuat kerjasama. Jadi abang kakak desainer pembuat konten ini bisa dapat channel, bisa dapat jaringan dari para influencer tadi itu kan, mana tahu mereka kenal ada para pengusaha. Dan ini kan kalau pembuatan konten ini kan tidak hanya terbatas pada pengusaha kuliner ya, sangat besar ini namanya. Cakupannya itu semua bisa kita kelola, itu mulai dari kalau dari sisi dakwah bisa kita kelola ya kan banyak sekarang ya postingan sunnah yang berbau semangat beramal soleh ya, tapi itu mungkin lebih ke voluntary ya. Ada juga kayak usaha-usaha lah kan, nggak harus kuliner aja. Jadi menurut saya ini prospek yang masih sangat bagus loh, karena ada beberapa saya kenal juga memang orang dia masih belum ada timnya, tapi dia ngelola semua postingannya ya, selain Makan Halal Medan ya, maksudnya dia juga ngerjain foto, dia juga ngerjain desain, dia pembuat konten. Dan ini sangat di zaman sekarang kan, apalagi zaman pandemi ya, kita nggak harus terus datang ke kantor, fleksibel. Jadi menurut saya ini bisa
salah satu usaha yang bisa digeluti lah oleh para konten kreator kedepannya, dan ini masih sangat potensial ya menurut saya. Terima kasih. Saya.